Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Nah, puji akan nama Tuhan buat hari ini, dan ini adalah minggu terakhir di dalam bulan berjalan. Nah, tentu di dalam bulan ini kita sudah punya segudang pengalaman, segudang beban yang tentu tidak bisa dilepas pisah dari apa yang kita kenal dengan pergumulan saudara masing-masing. Tetapi kalau hari ini saudara bisa angkat tangan memuji Tuhan, itu artinya Tuhan masih tolong saudara. Nah, baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kesempatan ini saya ajak kita buka firman Allah di dalam 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4. Kita akan baca satu ayat. Memang ada beberapa ayat yang sebenarnya kita akan baca, tapi cukup saja kita akan baca satu ayat ini, dan oleh ayat ini akan menolong kita mengerti dengan baik apa yang ingin saya sampaikan lewat kesempatan ini. 2 Korintus pasal 4 ayat 1. Semua sudah dapat? Harta rohani dalam bejana tanah. Dalam ayat yang pertama, karena ini satu ayat kita baca, mari kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Kita baca sekali lagi 2, 3. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Katakan tidak tawar hati. Sekali lagi, tidak tawar hati. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, tema ini akan menjadi bagian yang akan kita belajar bersama. Jangan tawar hati, katakan kiri kanan. Jangan tawar hati. Nah, baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema ini menarik untuk kemudian saya ingin sampaikan. Memang dalam konteks ini Paulus banyak bicara tentang soal pelayanan. Paulus banyak bicara tentang soal bagaimana dedikasi kehidupan, mencurahkan hati kehidupannya. Di depan pintu Damsyik dia dipanggil Tuhan, dan kemudian dia bertobat menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Lalu kemudian dia menyerahkan kehidupan untuk sepenuh hidupnya melayani Tuhan. Entah ketika dia dalam keadaan baik dia tetap berusaha melayani Tuhan. Entah dalam keadaan sakit dia tetap melayani Tuhan. Entah ketika dia dalam penganiayaan dia melayani Tuhan. Entah dalam kelimpahan dia melayani Tuhan. Entah ketika dia di penjara sekalipun dia tetap melayani Tuhan. Sehingga dengan demikian dalam konteks ini memang ada sesuatu yang menarik, kemudian saya ingin tarik keluar dengan pandangan umum kata jangan tawar hati. Karena begini, di dalam pertama Samuel pasal 17 ayat yang ke-32, ini Daud nasihati Saul. Sementara ini bicara tentang soal peperangan antara orang Israel dan orang Filistin. Tokoh yang terkenal kita kenal dengan seorang yang namanya Daud, yang dikatakan masih kemerah-merahan, dan Goliat yang sudah punya pengalaman. Goliat adalah seorang yang postur tubuhnya dikenal sebagai postur tubuh raksasa. Seorang yang punya segudang pengalaman bagaimana berperang. Daud seorang yang tidak biasa berperang menghadapi manusia-manusia. Daud hanya biasa berperang melawan binatang-binatang. Tetapi kemudian nasihat menarik Daud kepada Saul begini. Pertama Samuel 17 ayat 32 dikatakan begini. Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Perhatikan, ada ungkapan yang mengatakan janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Bagi bangsa Israel menghadapi orang Filistin dengan pemimpin yang hebat, seorang panglima yang hebat, tentu mereka akan mengalami apa yang namanya rasa takut, kegentaran, kegelisahan, bahkan dalam bahasa ini kata tawar hati. Bisa saja
Dan kemudian kata raksasa ini banyak kemudian orang mengaplikasikan dalam kehidupan kita hari-hari. Orang kadang mengatakan dalam hidup ini ada banyak raksasa-raksasa. Ada yang namanya raksasa kesombongan. Ada yang namanya raksasa sakit penyakit. Ada yang namanya raksasa kekurangan. Ada juga yang mengatakan raksasa tantangan masa depan. Ada juga yang mengatakan tentang raksasa tentang orang tua. Ada juga yang mengatakan raksasa anak dengan masalah. Macam-macam kemudian orang menafsirkan, menerjemahkan, bahkan mengaplikasikan kata raksasa dengan ada banyak hal yang di seputar saya dan saudara. Apapun itu bentuknya, saya hanya mau bisa mengatakan bahwa hidup yang sedang kita jalani tidak semulus yang dibayangkan banyak orang. Banyak orang kemudian mengatakan kalau saya ikut Tuhan saya akan senang. Belum tentu. Kalau orang mengatakan kalau beta setia dengan Tuhan, beta akan sembuh dari sakit. Belum tentu. Ada orang mengatakan kalau beta ikut Tuhan beta akan kaya. Sorry saudaraku. Mungkin keinginan, harapan, cita-cita, kerinduan oke saja. Tapi kalau kita setia, kalau kita bertobat, kalau kita iring Tuhan, hanya karena kaya, hanya karena sehat, hanya karena ingin kuat, hanya karena sukses, maka motivasi mengiring Tuhan itu salah. Salah besar. Karena kita mengiring Tuhan. Karena kita telah diselamatkan Tuhan. Dan dengan keselamatan itu, kita mau pakai untuk hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, saya mau ingin kembali mengingatkan kata jangan tawar hati. Artinya boleh ada orang tawar hati. Tapi ada semacam bahasa jangan. Kenapa kata jangan? Karena dalam Amsal 24 ayat 10 berkata begini. Amsal pasal 24 ayat 10. Jika kita tawar hati pada masa kesesakan. Apa yang terjadi saudara? Saudara coba baca. Saudara 23. Terus baca. Amsal 24 ayat 10. Kita baca ayat 10 keseluruhan. Supaya jangan saudara bingung-bingung. Amsal 24 ayat 10. 23. Ya. Kecil apa? Kekuatanmu. Bukan kecil tubuhmu. Bukan. Kecillah kekuatan. Nah, kekuatan ternyata hubungannya dengan tawar hati. Jadi kalau hari ini mungkin ada orang yang merasa seperti kuat, hati-hati. Karena ketika engkau tawar hati, kekuatan yang hari ini engkau bangga menjadi kecil. Supaya kekuatan yang kita miliki di dalam Tuhan tidak menjadi kecil, maka hindari jangan sampai kita menjadi tawar hati. Karena ketika kita tawar hati menghadapi raksasa-raksasa dalam hidup ini, kecillah kekuatan. Apa yang terjadi ketika kita menjadi kecil dalam kekuatan? Tentu finalnya kekalahan. Akhirnya kekalahan, endingnya kekalahan. Dan orang percaya yang bukti kalah, dia tinggalkan Tuhan. Bukan bukti yang lain. Kekalahan orang percaya tinggalkan Tuhan. Agar jangan kemudian kita tinggalkan Tuhan. Paulus menasihati dalam apa yang tadi kita baca. Oleh kemurahan Allah. Perhatikan kalimat ini. Oleh kemurahan Allah. Kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Poin penting yang ingin saya sampaikan bagi kita bahwa kenapa kita jangan khawatir. Kenapa kita tidak boleh menjadi pribadi yang tawar hati?
Karena yang pertama bahwa kita hidup oleh kemurahan Tuhan. Kita hidup bukan karena kekuatan diri. Kita hidup bukan karena kemampuan diri. Kita juga hidup bukan oleh karena keperkasaan diri ini. Kita hidup karena kemurahan Tuhan. Paulus menyadari bahwa dia hidup karena kemurahan Tuhan. Sehingga entah dia dalam keadaan senang, entah dalam keadaan susah, entah dalam keadaan sakit, entah dalam keadaan sehat, entah dalam kelimpahan, entah dalam kekurangan, entah dalam keadaan yang aman-aman saja. Atau entah ketika dia ada dalam penganiayaan, dia mengatakan itu tidak akan memisahkan dia dari kasih Kristus. Tidak akan dengan mudah memisahkan dia dari kasih Kristus. Yang kedua, dia tidak akan mengkhianati kasih Kristus. Saudara, kadang-kala kita bahkan banyak orang dalam pengalaman, orang justru mengkhianati kemurahan Tuhan. Dulunya mereka begitu bersemangat. Dulunya mereka berapi-api. Tiba-tiba api itu sudah hilang. Api itu Yesus yang ada. Kemudian cari-cari api itu di mana? Oh, ternyata ada di tempat diskotik. Oh, ternyata apa di mana? Di tempat pesta pora. Di mana lagi? Oh, di tempat kemabukan. Di mana lagi? Di tempat-tempat yang dianggap menurut dia itu menyenangkan. Dulu api berkobar-kobar dia memuji Tuhan. Apinya berkobar-kobar melayani Tuhan. Sekarang di mana jejaknya? Hilang, saudara. Kenapa ini terjadi, saudara? Karena dia tidak ingat kemurahan Tuhan. Saya rindu kita menjadi pribadi yang ingat sangat kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan, kita yang tidak layak diselamatkan. Keselamatan itu menjadi bagian buat saya dan saudara. Mari hendaklah kemurahan Tuhan yang memacu kita, ayo mari tetap berapi-api di dalam Tuhan. Kalau kemudian orang yang ada di dalam lingkungan di mana kita hidup dalam kelompok, dalam persekutuan di mana orang yang dulu setia, sekarang sudah tidak lagi setia, mari kesetiaan kita jangan dipengaruhi dengan mereka yang tidak setia. Jangan kesetiaan kita digoda, diganggu dengan ketidaksetiaan mereka. Karena sekali lagi masing-masing kita ini bertanggung jawab bukan kepada manusia, saudara, bukan kepada saya bukan kepada pimpinan, tapi masing-masing kita bertanggung jawab kepada Dia yang pegang kendali kehidupan saya dan saudara. Dia yang pegang napas kehidupan kita. Kepada Dia yang kita akan mempertanggungjawabkan semua hal. Sehingga dalam hidup ini akhirnya kita akan mengatakan, okelah kalau dia setia, maka dia bertanggung jawab kesetiaannya dengan Tuhan. Kalau dia tidak setia, dia juga bertanggung jawab ketidaksetiaannya dengan Tuhan. Dan hari ini, orang setia dan tidak setia buat saya bukan persoalan. Yang paling penting, saya mau tetap setia. Dan saya rindu kita semua sepakat untuk mengatakan, orang tidak setia, saya mau tetap setia. Orang tidak sungguh-sungguh, saya mau tetap sungguh-sungguh. Orang mau istilahnya, orang mau asal-asalan, tidak penting buat saya. Yang penting saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tugas kita setelah sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik. Sehingga orang yang tidak sungguh-sungguh menjadi sungguh-sungguh. Jangan kita yang sungguh-sungguh membuat orang yang setengah sungguh-sungguh itu semakin tidak sungguh-sungguh. Kita harus tarik mereka yang setengah setia menjadi setia sepenuh. Bukan yang setengah setia lalu kemudian kembali ke titik nol tidak setia. Tugas kita yang setia, komitmen kita setia adalah dengan maksud supaya menjangkau orang yang tidak setia menjadi setia. Bukan tugas kita yang sudah setia menjangkau mereka untuk menjadi teman semakin tidak setia. Janganlah hendaknya kita kemudian mengkhianati kemurahan Tuhan. Karena banyak orang sedang kehilangan arah. Dunia kita sekarang sedang menuju tahapan demi tahapan kehancuran.
Dan masa di mana kita hidup hari-hari ini adalah masa yang saya bisa katakan masa yang cukup saya bisa katakan menjadi sebuah masa yang cukup genting. Kenapa saya katakan cukup genting? Karena dunia kita sekarang ini ada pada sebuah perubahan zaman yang sangat luar biasa. Dunia kita yang berubah sangat drastis. Dunia kita yang kalau orang kemudian tidak siap dengan semua perubahan yang sedang terjadi hari-hari ini, membuat dia akan, istilah orang Ambon bilang takajoya, dan membuat dia bisa kemudian kehilangan jalan. Nah, saya rindu bagi kita selaku anak-anak Tuhan, apapun dunia ini, semua kebisingan dunia, semua kehebohan dunia, semua kecanggihan dunia, saya mau mengingatkan, jangan pernah lupa kemurahan Tuhan. Jangan pernah lupa kemurahan Tuhan. Paulus mengatakan, oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Bukankah kalau dalam hubungannya dengan kemurahan Tuhan yang olehnya Paulus terima pelayanan, maka tentu bagi kita selaku orang percaya, selaku anak-anak Tuhan, saya punya istilah keren di sini, bukan? Bahwa menjadi anak-anak Tuhan tidak ada istilah penonton, tetapi apa? Artinya pelayan. Berulang kali saya katakan menjadi pelayan tidak harus ada di balik altar ini. Tidak semua harus setiap minggu semua jemaat naik di atas ini, lalu yang duduk bangku saja. Atau bangku ditinggalkan bangku kosong, semua jemaat naik di atas. Tidak mungkin. Tapi apapun itu semua kita terjun dalam dunia yang kita kenal dengan pelayanan. Dan setiap kita masing-masing dituntut untuk memahami dengan baik hidup yang oleh anugerah Tuhan memungkinkan kita bisa memanfaatkannya, menggunakan kesempatan-kesempatan. Sebagaimana ada satu lagu yang mengatakan hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Ini adalah kesempatan. Dan karena itu kesempatan itu tidak akan bisa berulang lagi. Sejauh di mana kita masih ada sampai dengan detik hari ini itu adalah anugerah Allah. Sejauh di mana kita masih bisa bernapas itu adalah anugerah Allah. Semata-mata karena kesempatan yang Tuhan beri buat saya dan saudara, memungkinkan kita memberikan hati, kita memberikan hidup ini, memberikan apapun yang kita punyai untuk kepentingan pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, tentu ini menjadi bagian yang menarik untuk kita kemudian bahas bersama, renungkan bersama, agar supaya kemurahan Allah yang nyata-nyata kita sudah alami, yang nyata-nyata sudah kita rasakan, yang nyata-nyata sudah kita jalani selama ini, jangan sampai kemudian kita abaikan begitu saja. Sekali lagi, ada banyak orang yang mengkhianati kemurahan Allah. Saya rindu kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kemurahan Allah. Kini kita nikmati kemurahan Allah, kita jalani kemurahan Allah, kita manfaatkan kemurahan Allah untuk melayani Tuhan. Amin. Oke, saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan begini. Kemurahan Allah adalah kekayaan kita. Kemurahan Allah adalah harta kita. Dan karenanya kekayaan dan harta ini jangan disia-siakan. Banyak orang yang kemudian menyia-nyiakan kekayaan ini, harta ini. Tapi saya rindu kita semua jangan menyia-nyiakan kemurahan Allah. Karena itu harta kita. Yang berikutnya ingin saya sampaikan bahwa kemurahan Allah memungkinkan kita semua untuk bisa berkarya. Untuk kita bisa menikmati semua yang kita punya hari-hari ini.
Ingat, semua kekayaan itu kemurahan Allah. Semua kekuatan, kesehatan, semua profesi yang sedang kita punyai itu kemurahan Allah. Dan kalau itu kemurahan Allah, syukuri dengan kemurahan itu. Amin. Halo, amin. Apa masih ada yang hidup? Saya sepertinya mendengar sepi di sana. Apakah semua masih hidup? Bagus. Oke, sekali lagi. Kita hidup karena kemurahan. Apa yang kita punyai karena kemurahan. Apa yang kita miliki karena kemurahan. Semua profesi, semua yang kita sedang jalani dalam hidup ini, semua karena kemurahan. Maknailah bahwa kemurahan Allah yang menghantar engkau masuk dari satu kesuksesan kepada kesuksesan yang lain. Kemurahan itu jugalah yang kemudian menginspirasi banyak orang supaya orang lain yang tidak tahu tentang kemurahan Allah, mereka juga tahu akhirnya hidup di dalam kemurahan Allah. Nah, penting buat kita semua untuk mengerti baik-baik bagian ini. Sekali lagi saya ulangi, bagian ini baik-baik. Agar kita jangan menjadi salah dalam menjalani kehidupan kita. Layaknya selaku orang yang percaya dan kita masih terus berjalan dan belajar. Layaknya seorang murid dan perlu dituntun untuk terus belajar. Karenanya kemurahan Allah menyadarkan kita agar supaya tidak ada kesombongan. Sekali lagi, kemurahan Allah menyadarkan kita agar supaya tidak ada rasa kesombongan. Karena kesombongan yang paling berbahaya adalah kesombongan rohani. Kesombongan rohani itu sangat berbahaya. Kejatuhan terjadi karena kesombongan rohani. Kesombongan rohani, kalau rohani saya sudah disombongkan, apalagi yang lain. Kalau rohani saya sudah disombongkan, maka yang lain pasti akan mudah. Saya mau ingin mengatakan kesuksesan dalam kehidupan kemurahan Tuhan menyadarkan kita supaya jangan sampai kita menjadi sombong. Amin. Mari semakin dalam engkau di dalam Tuhan, semakin engkau menjadi rendah. Semakin engkau menyelami kemurahan Tuhan, semakin engkau menjadi rendah. Semakin rendah, Tuhan akan melakukan perkara-perkara hebat. Karena orang yang rendah, dia diangkat Tuhan. Orang yang tinggi hati, dia direndahkan. Tapi sebaliknya, orang yang rendah, dia diangkat. Cara Tuhan mengangkat beda-beda. Tapi dalam waktu Tuhan, Tuhan akan mengangkat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kemurahan Allah menyadarkan kita agar supaya jangan sampai ada kesombongan. Karena sekali lagi kemurahan itu adalah harta dan kekayaan kita. Metode sederhana yang kemudian menolong kita adalah begini. Pertimbangkanlah baik-baik dalam hubungannya dengan kekuatan, kekuasaan, keperkasaan Tuhan, dan dalam hubungannya dengan masa di mana kita hidup. Terlalu jauh, Tuhan itu Alfa dan Omega. Manusia, sudah saya katakan, umur berapa tahun? Kalau kuat, selanjutnya, kalau setelah menderita apa lagi? Masih ada tahapannya. Tuhan, Alfa dan Omega. Artinya tidak berawal, tidak berakhir. Manusia ada awalnya, ada akhirnya. Orang lain masih hidup, kita sudah akhiri. Seperti rekan-rekan kita, ada yang istri harus mereka tinggalkan, ada anak-anak mereka harus ditinggalkan. Karena ada awal, ada akhir.
Nah, menyadarkan kita bahwa ada masa diri kita yang terbatas adanya dan Tuhan yang tidak terbatas. Tujuan apa? Dari jeda kehidupan antara manusia dan Allah, supaya kita ini betul-betul bergantung kepada Tuhan. Dan kemurahan Tuhan itu sebenarnya menyadarkan kita supaya jangan kita lepas tangan dari Tuhan. Apapun itu, biarkan Tuhan tolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita.